Pernahkah kamu merasa begitu dekat dengan segalanya, lalu di saat lain merasa begitu terpisah dari dunia, dari orang lain, bahkan dari dirimu sendiri? Ada momen ketika hidup terasa menyatu, mengalir tanpa batas. Dan ada pula saat ketika segalanya terasa hampa. Di balik pergantian rasa itu, tersimpan sebuah rahasia yang jarang kita sadari, bahwa dalam lapisan terdalam realitas ini ada jaringan energi halus yang tak terlihat, namun terus bekerja, menghubungkan setiap denyut kehidupan. Apa yang kita sebut sebagai tubuh, tanah, udara, bahkan ruang kosong, sesungguhnya bukan sekadar benda mati yang padat dan terpisah. Segala sesuatu adalah getaran, sebuah tarian energi yang terus bergerak, saling bersentuhan, saling memengaruhi. Kita hidup di dalam lautan frekuensi yang senantiasa berdenyut, meski mata tak pernah mampu menangkapnya. Kita merasa diam, padahal sejatinya kita selalu bergerak bersama semesta. Bayangkan dirimu sebagai setetes air di tengah samudera yang luas. Tetes itu memiliki bentuknya sendiri. Namun, hakikatnya tetaplah air yang sama dengan seluruh samudera. Begitu pula dirimu. Kamu tampak terpisah sebagai individu, memiliki nama, cerita, dan pengalaman. Namun esensimu berasal dari sumber kehidupan yang satu. Kamu tidak pernah benar-benar terputus. Hanya terkadang lupa bahwa kamu selalu berada di dalam pelukan yang lebih besar. Rasa sepi, kehilangan arah, atau kekosongan yang kadang muncul bukanlah tanda bahwa hidup ini rusak. Itu seringkali muncul karena kesadaran kita terlalu menempel pada bentuk fisik, pada apa yang terlihat dan terukur. Kita lupa mendengarkan yang tidak bersuara, lupa merasakan yang tidak tampak. Ketika kita melupakan kedalaman energi ini, maka dunia terasa sempit dan jiwa terasa sendirian. Perjalanan yang akan kita mulai bukanlah perjalanan untuk menemukan sesuatu yang jauh di luar sana. Ini adalah perjalanan pulang, sebuah pengingatan yang lembut akan koneksi purba yang sudah lama hidup di dalam dirimu. Kamu tidak sedang mencari cahaya baru. Kamu sedang belajar membuka kembali mata batin untuk melihat cahaya yang sejak awal tak pernah padam. Di dalam rongga dadamu ada sebuah pusat yang bekerja jauh lebih halus daripada pikiran. Di sanalah hati bersemayam, bukan sekadar sebagai organ biologis, tetapi sebagai gerbang rasa, sebagai antena yang mampu menangkap pesan kehidupan yang tak bisa dijangkau oleh logika. Hati mendengar dengan cara yang berbeda. Ia tidak menganalisis, ia merasakan, dan lewat rasa itulah semesta berbisik. Menyadari bahwa dirimu adalah bagian dari lautan energi ini bukan sekadar wawasan spiritual, ia adalah langkah pertama menuju ketenangan yang sejati. Saat kesadaran ini mulai bersemi, perlahan sesuatu di dalam dirimu melunak. Beban terasa sedikit lebih ringan, napas menjadi lebih dalam, dan langkah hidup pun mulai menemukan ritmenya kembali. Inilah awal dari penyembuhan. Inilah pintu pertama menuju damai. Frekuensi bukanlah sekadar istilah ilmiah yang rumit, ia adalah bahasa rasa yang terus berbicara melalui pengalaman hidup kita. Frekuensi adalah atmosfer batin yang kita pancarkan tanpa sadar, energi yang mengalir dari keberadaan kita, bahkan saat kita diam, saat hatimu tenang, damai itu terasa oleh orang lain. Saat hatimu gelisah, kegelisahan itu pun ikut bergetar di sekitarmu. Inilah bahasa semesta yang tidak pernah menunggu kata-kata. Setiap emosi yang muncul dalam diri sesungguhnya adalah sinyal energi yang sedang bergerak. Takut, marah, sedih, rindu, bahagia, semuanya adalah bentuk energi in motion. Tidak ada emosi yang datang sia-sia.
Semuanya membawa pesan tentang kondisi getaran kita saat ini. Emosi bukan musuh yang harus dilawan, melainkan kompas yang menunjukkan di mana posisi frekuensimu sedang berada. Di dalam hukum kehidupan yang halus, serupa akan selalu tertarik pada serupa. Frekuensi yang kamu pancarkan dari dalam akan menemukan resonansinya di luar, bukan karena dihukum atau diberi hadiah, tetapi karena alam semesta selalu bekerja dalam keselarasan getaran. Apa yang kamu rasakan terus-menerus akan membentuk realitas yang datang menghampiri langkahmu. Semesta tidak membaca kalimat yang diucapkan bibirmu. Ia tidak menilai niat yang hanya tinggal di pikiran. Semesta merespons apa yang bergetar jujur di relung terdalam dirimu. Kamu bisa berkata yakin, namun jika hatimu penuh ragu, yang didengar tetaplah keraguan itu. Kamu bisa berkata ikhlas, namun jika batinmu masih menolak, yang beresonansi tetaplah penolakan itu. Frekuensimu bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ia senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan, kata-kata yang kamu dengar, manusia yang kamu temui, informasi yang kamu konsumsi, bahkan ruang tempat kamu berpijak. Semuanya memberi warna pada getaran batinmu. Itulah sebabnya berada di alam sering membuat hati terasa lapang, sementara berada di ruang penuh tekanan membuat jiwa terasa sesak. Dalam spektrum energi kehidupan, ada getaran yang terasa berat dan mengerut, seperti takut, cemas, atau putus asa. Ada pula getaran yang terasa ringan dan mengembang, seperti cinta, syukur, dan harapan. Keduanya bukan untuk dihakimi benar atau salah. Keduanya hanya penanda kondisi kesadaran manusia yang sedang belajar mengenal dirinya sendiri. Dan di balik semua keterpengaruhan itu, pusat kendali frekuensi ini sebenarnya tidak berada di luar sana. Ia tidak dikendalikan oleh keadaan, oleh orang lain, atau oleh nasib. Ia tersimpan rapi di ruang terdalam dadamu sendiri. Di sanalah sumber getaran itu berdenyut, menunggu untuk disadari, disentuh, dan diarahkan kembali dengan penuh kesadaran. Selama ini kita mengenal jantung hanya sebagai organ yang memompa darah, menjaga tubuh tetap hidup secara biologis. Namun di balik fungsi fisiknya, jantung menyimpan peran yang jauh lebih luas. Ia adalah pusat energi, sebuah sensor halus yang merasakan jauh sebelum pikiran sempat menimbang. Medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh jantung adalah yang terkuat di dalam tubuh manusia, melampaui otak, melampaui detak logika. Pernahkah kamu merasakan firasat yang muncul tiba-tiba tanpa alasan jelas, entah sebagai perasaan tidak nyaman atau justru keyakinan yang tenang? Seringkali jantung sudah mengetahui arah yang benar, bahkan ketika pikiran masih sibuk mengumpulkan data. Inilah bentuk kecerdasan intuitif yang bekerja dalam diam, tidak berteriak, tidak memaksa, tetapi konsisten membimbing dengan kelembutan yang nyaris tak terdengar. Energi yang terpancar dari jantung membentuk sebuah medan yang melingkupi tubuh, seperti pusaran yang hidup dan bergerak seirama dengan napas dan perasaan. Medan ini bukan hanya melindungi dirimu sendiri, tetapi juga memengaruhi ruang di sekitarmu. Tanpa disadari, kehadiranmu bisa membuat orang lain merasa aman atau justru gelisah, semata karena kondisi medan energi yang sedang terpancar dari jantungmu. Di dalam diri manusia, selalu ada percakapan tak terlihat antara jantung dan otak. Otak bekerja dengan logika, perhitungan, dan pertimbangan masa lalu serta masa depan. Jantung bekerja dengan rasa, dengan kejujuran momen saat ini. Ketika keduanya selaras, hidup terasa mengalir. Namun ketika keduanya bertentangan, konflik batin pun muncul, menciptakan kelelahan yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh pikiran.
Suara hati tidak pernah datang dengan nada keras atau tuntutan yang memaksa. Ia hadir sebagai bisikan yang lembut, sabar, bahkan sering nyaris terabaikan. Berbeda dengan suara ego yang mendesak, menuntut pengakuan, dan ingin segera dipenuhi, suara hati mengajak dengan damai, memberi ruang, dan tidak pernah memaksa. Belajar mendengar yang lembut ini adalah salah satu seni terdalam dalam perjalanan kesadaran manusia. Untuk mengakses aliran kehidupan yang lebih besar, tidak dibutuhkan usaha yang keras atau ritual yang rumit. Kuncinya justru tersembunyi dalam kualitas rasa yang hidup di dalam hati. Ketulusan, kejujuran, penerimaan, dan cinta adalah sandi yang membuka pintu itu dengan sendirinya. Semakin hati jernih, semakin deras aliran energi kehidupan yang bisa dirasakan tanpa perlu dipaksa. Namun jika jantung adalah kompas kehidupan, mengapa begitu banyak manusia justru kehilangan arah? Mengapa intuisi terasa tumpul? Mengapa rasa sering tertutup? Mengapa bisikan halus itu semakin jarang terdengar? Pertanyaan inilah yang akan membawa kita untuk menelusuri apa saja yang menghalangi koneksi alami ini dan bagaimana kebisingan batin perlahan membungkam suara terdalam jiwa. Salah satu akar terdalam dari kegelisahan manusia modern adalah ilusi keterpisahan. Kita merasa terpisah dari alam, terpisah dari sesama, bahkan terpisah dari diri sendiri. Perasaan ini menciptakan dinding tak kasat mata di sekitar hati, membuat aliran energi menjadi sempit dan kaku. Ketika kita merasa sendirian di dunia yang seharusnya saling terhubung, jiwa pun mulai kehilangan rasa aman alaminya. Di sepanjang perjalanan hidup, setiap luka yang tidak sepenuhnya terurai akan tersimpan sebagai jejak energi di dalam diri. Pengkhianatan, penolakan, kehilangan, atau rasa tidak dianggap, semuanya meninggalkan bekas getaran yang mengendap di hati. Bukan untuk menyiksa, melainkan sebagai penanda bahwa ada rasa yang belum diizinkan untuk benar-benar mengalir dan selesai. Pikiran yang terus bekerja tanpa henti, yang menganalisis segala hal secara berlebihan, perlahan menciptakan kebisingan, seperti dengung statis di dalam batin. Dalam kondisi ini, suara hati menjadi tenggelam oleh lalu lintas pikiran yang tak pernah sepi. Semakin kita mencoba mengendalikan segalanya dengan kepala, semakin sulit kita mendengar petunjuk yang datang dari kedalaman rasa. Ketakutan akan masa depan adalah salah satu sumber kekacauan frekuensi yang paling kuat. Kekhawatiran tentang apa yang belum terjadi menarik kesadaran keluar dari momen saat ini. Tubuh berada di sini, tetapi jiwa melayang di kemungkinan yang belum tentu nyata. Dalam keadaan ini, kita kehilangan sinkron dengan irama kehidupan yang hanya bisa berdetak di saat sekarang. Penolakan terhadap realitas adalah bentuk perlawanan yang paling menguras energi. Ketika kita berkata dalam batin, ini seharusnya tidak terjadi, ia seharusnya berubah, aku tidak menerima ini, pada saat itulah aliran kehidupan tertahan. Bukan karena hidup menentang kita, tetapi karena kita menutup pintu dengan penolakan itu sendiri. Masalah yang terus berulang dalam pola yang mirip seringkali bukan sekadar nasib yang buruk. Ia adalah cermin yang lembut namun jujur, menunjukkan bahwa ada frekuensi tertentu di dalam diri yang belum bergeser. Selama getaran itu tetap sama, bentuk peristiwanya pun seringkali akan berulang dalam wajah yang berbeda. Menyadari semua hambatan ini bukanlah untuk menuduh atau menyalahkan diri sendiri. Kesadaran ini adalah undangan untuk memeluk bagian diri yang terluka dengan penuh kasih.
Saat kamu berhenti melawan apa yang ada, saat itulah pintu pelepasan mulai terbuka dengan sendirinya, dan aliran yang sempat tersendat perlahan kembali menemukan jalurnya. Berserah bukanlah tanda kelemahan, bukan pula sikap menyerah tanpa daya. Berserah adalah tindakan sadar untuk berhenti mengeraskan diri terhadap arus kehidupan. Saat kita melepaskan genggaman yang terlalu kaku terhadap bagaimana segalanya harus terjadi, tubuh dan batin mulai kembali bernapas dengan lega. Dalam keterbukaan itulah, aliran yang lebih besar dapat menuntun langkah tanpa perlu dipaksa oleh kehendak yang tegang. Di antara segala teknik penyelarasan, napas adalah jembatan yang selalu hadir tanpa syarat. Napas menghubungkan yang terlihat dan yang tak terlihat, yang disadari dan yang terlupakan. Ketika napas diperlambat dengan penuh kesadaran, jantung pun ikut menemukan ritmenya. Pikiran yang semula berisik perlahan mereda, memberi ruang bagi keheningan yang menyelaraskan kembali seluruh sistem diri. Rasa syukur adalah salah satu pengubah frekuensi yang paling cepat dan paling alami. Saat perhatian beralih dari apa yang belum dimiliki menuju apa yang telah hadir, getaran batin seketika menghangat dan meluas. Syukur bukan berarti menutup mata dari kesulitan, melainkan mengalihkan pusat kesadaran dari rasa kurang menuju rasa cukup yang menenangkan. Menerima momen ini apa adanya adalah seni yang sering disalahpahami. Penerimaan bukan berarti berhenti bergerak atau pasrah pada keadaan yang menyakitkan. Penerimaan adalah keberanian untuk berhenti menolak kenyataan yang sedang berlangsung. Dari titik inilah perubahan yang sejati justru menemukan jalannya, bukan melalui perlawanan, melainkan melalui kejernihan batin. Di dalam hati, seringkali tersimpan debu emosi yang menumpuk dari waktu ke waktu. Kekecewaan, kemarahan, rasa bersalah, dan kesedihan yang tidak sempat dilepaskan, perlahan mengaburkan kejernihan sinyal batin. Dengan kesadaran yang lembut, setiap tarikan napas dapat menjadi proses pembersihan, seperti angin yang menyingkirkan kabut dari langit jiwa. Tubuh manusia adalah bagian dari alam, dan alam selalu tahu bagaimana cara menyeimbangkan diri. Menyentuh tanah, merasakan air, menghirup udara pagi, atau sekadar menatap langit terbuka, adalah bentuk penyelarasan yang sederhana namun dalam. Dalam interaksi yang alami ini, sistem energi tubuh teringat kembali pada ritme aslinya yang tenang dan stabil. Ketika penyelarasan mulai menjadi kebiasaan, sesuatu yang halus mulai terasa berubah. Hidup tidak lagi terasa seperti perjuangan tanpa henti, melainkan seperti aliran yang mengajak untuk ikut bergerak bersama. Di titik inilah benih pengalaman baru mulai tumbuh. Sebuah rasa bahwa ada kemudahan yang menunggu di balik pelepasan dan ada ketenangan yang siap menyambut dari dalam. Saat frekuensi hatimu mulai selaras dengan aliran kehidupan, tanda-tanda kecil yang terasa bermakna mulai bermunculan. Pertemuan yang seolah tidak direncanakan, namun membawa jawaban, kejadian sederhana yang terasa tepat pada waktunya, atau firasat yang terbukti benar. Inilah yang sering disebut sebagai sinkronisitas, bukan kebetulan biasa, melainkan resonansi antara getaran batin dan denyut semesta. Dalam keadaan selaras, hidup tidak lagi terasa sebagai medan pertempuran yang melelahkan. Ada rasa kemudahan yang mengalir tanpa perlu banyak dorongan dari rasa memaksa. Usaha tetap ada, langkah tetap diambil, namun tidak lagi dibungkus oleh ketegangan yang menguras energi. Inilah kemudahan yang lahir dari kesesuaian, sebuah kerja sama halus antara kehendak manusia
dan kebijaksanaan kehidupan. Tanpa perlu disadari, dirimu mulai memancarkan magnetisme yang alami. Orang yang tepat mulai hadir pada waktu yang tepat, peluang datang tanpa harus dikejar mati-matian, dan situasi yang mendukung muncul tanpa banyak drama. Ketika frekuensi tidak lagi dipenuhi oleh kekurangan dan ketakutan, medan energi berubah dari mengejar menjadi menarik dengan tenang. Perubahan frekuensi di dalam dirimu tidak berhenti pada pengalaman pribadimu saja. Ia merambat keluar, menyentuh hubungan-hubungan di sekitarmu. Cara berbicaramu menjadi lebih lembut, cara mendengarmu menjadi lebih penuh, dan kehadiranmu menjadi ruang yang lebih aman. Tanpa menggurui, tanpa memaksa, kedamaian batinmu menjadi undangan bagi orang lain untuk ikut melunak. Dalam kejernihan yang baru ini, intuisi mulai bekerja dengan lebih tajam. Keputusan tidak lagi terasa seperti pertarungan antara benar dan salah, melainkan sebagai pilihan yang terasa selaras atau tidak selaras. Pikiran tetap berperan, namun ia tidak lagi mendominasi. Ia berjalan bersama rasa, bukan menguasainya. Sehingga langkah pun terasa lebih pasti meski tidak selalu diliputi kepastian logis. Salah satu buah terdalam dari keselarasan adalah munculnya rasa cukup yang tenang. Bukan karena semua keinginan telah terpenuhi, melainkan karena batin tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pengakuan luar. Kebahagiaan tidak terus menunggu di garis akhir pencapaian. Ia mulai terasa hadir dalam proses, dalam nafas, dalam kesederhanaan yang sebelumnya terlewatkan. Namun keselarasan bukanlah kondisi yang sekali dicapai, lalu bertahan selamanya tanpa dijaga. Ia adalah dinamika harian antara kesadaran dan kelalaian. Setiap hari adalah undangan baru untuk kembali menyelaraskan diri, kembali mendengar hati, kembali memilih hadir sepenuhnya di dalam momen ini. Dari sinilah perjalanan berikutnya akan terus mengalir dengan hidup. Perjalanan yang telah kita lalui bukanlah tentang menjadi sesuatu yang baru, melainkan tentang mengingat kembali siapa dirimu sesungguhnya. Dari kesadaran akan energi yang tak terlihat, memahami bahasa getaran, membuka kecerdasan jantung, hingga membersihkan hambatan batin, semuanya menuntun pada satu pemahaman sederhana bahwa kamu adalah makhluk energi yang sedang menjalani pengalaman sebagai manusia. Di dalam kesadaran inilah keutuhan mulai terasa nyata. Kesadaran ini tidak dimaksudkan untuk tinggal di ruang sunyi meditasi semata. Ia ingin hidup di dalam langkah-langkah keseharianmu, dalam caramu menyeduh minuman, dalam caramu bekerja, dalam caramu menatap sesama. Setiap aktivitas sederhana dapat menjadi ruang praktik kesadaran jika dilakukan dengan kehadiran penuh. Di sanalah spiritualitas tidak lagi terpisah dari kehidupan, melainkan menyatu di dalamnya. Ketika hatimu mulai terbuka dan selaras, peranmu di dunia pun perlahan berubah. Kamu tidak lagi hanya hidup untuk mengumpulkan, mengejar, dan memenuhi diri. Kamu mulai menjadi saluran, tempat kasih sayang, ketulusan, dan ketenangan mengalir keluar, menyentuh kehidupan lain. Semakin kamu menyalurkan, semakin kamu merasakan dirimu sendiri dipenuhi tanpa harus memaksa. Akan ada hari di mana kamu kembali lupa, kembali gelisah, kembali merasa terpisah atau kehilangan arah. Dan itu tidak pernah menjadi kegagalan. Itu hanyalah bagian dari irama manusia yang belajar. Setiap kali kamu tersadar bahwa hatimu kembali mengeras, kamu selalu bisa pulang melalui napas, melalui kesunyian sejenak, melalui satu keputusan sederhana untuk kembali hadir di detik ini. Kehidupan tidak pernah membiarkanmu berjalan sendirian, meski sering terasa demikian.
Ada dukungan yang tidak selalu tampak, ada penjagaan yang tidak selalu terdengar. Setiap pengalaman, baik yang lembut maupun yang mengguncang, adalah bagian dari kata-kata semesta yang membimbingmu kembali ke pusat dirimu sendiri. Kamu selalu dipeluk, bahkan saat kamu merasa sedang terjatuh. Percayalah bahwa tidak ada langkah yang sia-sia dalam perjalanan ini. Bahkan saat kamu merasa berjalan di tempat, bahkan saat kamu merasa kehilangan arah, ada sesuatu yang sedang dibentuk di kedalaman jiwamu. Proses ini bekerja dalam diam, memahat ketahanan, melembutkan hati, dan menyiapkan ruang bagi versi dirimu yang lebih jernih dan utuh untuk lahir perlahan. Kini, izinkan dirimu berhenti sejenak, pejamkan mata jika memungkinkan. Rasakan napas yang keluar masuk dengan lembut, rasakan denyut halus di dalam dadamu. Di sanalah kehidupan sedang menyapamu tanpa suara. Semoga kedamaian yang kamu temukan hari ini tinggal lebih lama di hatimu, mengalir tenang dalam setiap langkahmu, dan menyinari jalur pulangmu dengan cahaya yang lembut.